warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Jubaida Arsar dengan NIM 9414-23092, kelas D dari Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Pak Bobi Rantopayu, SSI ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Trika. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan 4 pengaruh terhadap kemiskinan. Jadi yang pertama, pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik, dan ketika tingkat pengangguran menurun, maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Dalam teori selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin. Kemudian yang kedua, pengaruh pendapatan per kapita terhadap kemiskinan. Ketika pendapatan per kapita naik, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah, sehingga kemiskinan dapat berkurang. Hal ini juga mengidentifikasi bahwa semakin besar pendapatan per kapita suatu masyarakat, maka semakin sejahtera suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan. Sebagai pada penelitian Rudy dan Indah pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebab peningkatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya banyak tercipta lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran, sehingga tingkat kemiskinan berkurang. Artinya, pertumbuhan ekonomi wajib diperhatikan agar terjadi di berbagai daerah di mana penduduk miskin bekerja. Dari tingkat pengangguran akan terlihat keadaan suatu negara atau daerah apakah perekonomiannya mengalami perkembangan lambat atau menurun. Dari tingkat pengangguran juga akan terlihat ketimpangan dan kesenjangan pada distribusi pendapatan yang didapatkan negara atau di daerah. Kemudian yang terakhir, pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan. Salah satu faktor mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan adalah pelopor pembangunan dalam negara. Pendidikan merupakan bentuk investasi individu, di mana jika semakin tinggi pendidikan, maka kesejahteraan suatu individu akan meningkat. Dan hal ini juga akan mempengaruhi jangka panjang kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dalam aspek pendidikan, indikator yang berpengaruh terhadap kemiskinan di suatu daerah ditentukan dari rata-rata lama sekolah. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya, seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Berikut adalah proses atau cara mengolah data, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.
Jadi hasilnya adalah H0 variabel tingkat kemiskinan berdistribusi normal. H1 variabel tingkat kemiskinan tidak berdistribusi normal. Lambda 5% 0,05. Statistik uji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria uji probabilitas dari hasil uji Kolmogorov lebih besar dari lambda, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulan, hasil dari variabel Y atau tingkat kemiskinan Kolmogorov-Smirnov bernilai 200 yaitu lebih besar dari lambda, sehingga itu ditentukan dari nilai X1 tingkat pendapatan per kapita, X2 tingkat pengangguran terbuka, X3 pertumbuhan ekonomi, X4 rata-rata lama sekolah bernilai positif. Maka nilai X1 sama dengan 000, X2 sama dengan 140, X3 sama dengan 200, X4 sama dengan 000. Naik mengikuti nilai Y atau tingkat kemiskinan juga ikut naik. Baiklah, sekian itu saja presentasi hasil olah data dari saya. Wassalamualaikum